teman-teman, jadi kali ini saya akan mereview mobil Ranger Wildtrak yang berwarna hitam. Karena gimana ini favoritnya banyak banget di mana-mana. Dan kelebihannya dia dari warna bisa dilihat di sini. Itu warnanya grey abu-abu. Jadi dia kelihatan kayak two tone lah kesannya. Kalau warna grey kan dia dengan ketemu grey kayak satu tone. Tapi ini ditambah warna hitam dan warna grey, jadi kesannya udah two tone. Nah, lalu kita lihat lagi di sini. Untuk bentuk lampunya dia udah C-clamp dan dia sudah full LED performance. Jadi dimana kalau mobil ini misalkan mau belok kanan atau ke kiri, lampunya akan mengikuti. Jadi misalkan teman-teman belok ke kiri, lampunya belok ke kiri. Misalkan teman-teman ke kanan, lampu juga belok ke kanan. Dan dia sudah kamera 360. Nah ini nih tandanya kalau dia udah di kamera 360. Nah lalu ada sensor di atas, itu gunanya apa? Gunanya itu yang pertama dia udah adaptive cruise control dan brake assist, yang dimana misalkan mobil di depan tiba-tiba ngerem di bawah kecepatan 30, dia akan otomatis ngerem. Nah lalu kita lihat sisi sampingnya seperti ini penampilan Ranger Wildtrak yang berwarna hitam. Nah teman saya lihat ukuran ringnya dia untuk warnanya two tone, yang berbeda dengan kayak di brosur, dia warnanya two tone. Dan untuk ukuran ringnya sendiri dia ring 20. Nah, nih spionnya menandakan kamera 360, teman-teman bisa lihat ya. Nah di sini juga apa? Di sini ada tanda blind spot, ada fitur blind spot naik. Ya. Nah ini nih yang enak juga dia. Kalau di Wildtrak sama XL2 ya, dia ada injekannya di sini. Dia enak teman-teman kalau mau naik di samping. Nah, dia sudah ada penambahan roll bar. Berbeda dengan XLT dan Raptor, dia nggak ada tambahan seperti ini teman-teman. Dan dia juga udah ada roof trailer juga nih. Ada gunanya, bukan aksesoris doang ya. Nah, ini kita pindah ke bagian belakang. Ini kapasitas bobotnya maksimal tuh bisa 2 ton teman-teman. Nah, ini colokan yang pertama nih, colokan 12 voltnya yang biasa. Tapi ini yang paling enaknya nih buat camping, ada colokan rumahnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bawa mobil ini. Dan dia kapasitas wattnya 400 watt maksimal. Nah, ini tangki sampingnya. Ini tuh buka simpel, cuma dipencet doang. Cuma ini mobilnya kekunci, jadi itu nggak dipencet. Langsung dibuka. Dan kapasitas tangki dia itu 80 liter. Dan untuk tingkat kehematan yang misalkan lagi macet-macetan itu 1:11. Kalau normal dia 1:13. Lanjut kita ke bagian interior ya teman-teman. Situ aja lah. Nah, bisa dilihat dulu nih dari sebelah. Teman-teman, dia ada jahitan-jahitan stitchnya ini. Dia warnanya kuning ya. Kalau Raptor tuh warnanya oranye. Kalau XLT dia polosan. Nah, bisa membedakan joknya nih, teman-teman bisa lihat. Tulisan Wildtrak, dan ini kulit ya, bukan sintetis. Udah full kulit. Oke, kita lanjut review ke dalam ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini udah tilt dan teleskopik juga kok deh. Seperti ini gitu. Bisa menyesuaikan sama teman-teman buat tinggi teman-teman. Bangku juga udah elektrik. Kalau Albert sih biasa segini ya. Udah paling pas. Lampunya kita matiin biar nggak terlalu boros aki. Nah ini coba saya di sini dulu teman-teman. Perselingnya seperti ini, dia ada panjang. Berbeda dengan Raptor ada pendek. Dan untuk memainkan manual kan by the way kan ini dia 10 percepatan dengan 2000 cc. Jadi buat mainin manual ya teman-teman, itu di sini nih. Di kanan sini ada plus minus. Ini buat mainin percepatannya, 10 percepatannya itu. Ya di sini teman-teman. Nah,
Lalu dia untuk parkirnya udah pakai elektrik ya. Dan untuk manualnya di sini ya teman-teman buat mainin. Jadi teman-teman mundurin dulu ke M, baru bisa mainin yang percepatannya, yang pencet-pencetannya itu. Nah ini juga dia udah ada 4x2, soalnya dia ini 4x4. Kelebihan 4x4 itu adalah berbeda dengan 4-wheel drive, dia itu ada 4x2. Sedangkan yang 4-wheel drive atau yang 4WD atau AWD, dia itu nggak bisa 4x2, jadi penggerak rodanya 4 patnya berputar terus, dan itu kan cukup boros ya teman-teman. Nah sedangkan di 4x4 tuh kelebihannya itu dia bisa 4x2 buat jalan-jalan yang biasa di kota kan, yang nggak terlalu membutuhkan 4x4, ini cukup berguna. Nah lalu kelebihannya lagi, mobil ini udah ada wireless charging di sini ya teman-teman. Nah lalu kita cobakan fitur nih kamera 360 nya dulu. Nih teman-teman, ini adalah salah satu contoh fitur kamera 360 yang ada di Ranger Wildtrak. Ini karena belum dicek PDI ya teman-teman, jadi nggak ada pilihannya. Soalnya biasanya kan di sini ada kamera depan, samping, kiri, kanan, dan belakang. Nah ini cuma bisa gini doang nih, arahnya ke depan. Jadi setelah di PDI baru semua fiturnya itu dinyalakan, diaktifkan ya. Kalau kayak gini ya seadanya aja, cuman kalau udah dicek PDI nanti diaktifin semua. Memang rata-rata seperti itu. Tapi untuk modenya kita bisa lihat di sini. Yang pertama ada mode normal, kelihatan. Nah normal. Nggak mau muter deh. Harus ditutup pintunya. Belum kau tutup. Sabar ya teman-teman. Nah, normal. Seat belt oke, full ball aktif oke. Eco normal. Ke kiri deh. Pantas nggak bisa, atas ke kiri muter. Ini kan tadi pertama ada normal ya teman-teman. Eco ini mode hemat. Tow haul ini buat kayak towing, kayak di luar negeri buat rumah-rumahan, yang buat camping. Lalu ini ada slippery untuk yang hujan. Ada mat atau touch ini yang buat mode lumpur. Dan yang terakhir adalah yang mode pasir ya teman-teman. Jadi dia cocok di segala medan mobil ini untuk dari fitur-fiturnya. Nah lalu untuk fitur-fitur yang ada di setir di sini, yang pertama itu ada limit ini contoh misalkan teman-teman punya temen yang rada brutal bawa mobil ya, jadi bisa ngelok kecepatannya tuh misalkan di 60. Nah dia mau gas sedalam apapun tuh ya udah di 60 terus, nggak bakal lebih. Nah lalu ini adalah fitur adaptif cruise controlnya. Ini cruise control ini adaptif. Jadi teman-teman setting dulu, ntar mobil ini bisa dicontohin kalau lagi jalan. Kalau di sini nggak bisa, pokoknya terus jalan dia baru bisa disetel untuk adaptive cruise controlnya. Nah, dan dia juga sudah lane keeping assist. Ini nih yang lane keeping assist nih di bawahnya. Lane keeping assist atau lane following assist. Jadi itu menjaga mobil tetap di marka jalan. Jadi teman-teman cukup lepas setir. Cuman tetap nggak disarankan ya. Pasti akan ada tulisan warning atau peringatan gitu. Teman-teman suruh megang lagi untuk kemudinya. Seperti itu teman-teman. Nah lah lanjut. Tombol satu lagi ada. Yang mana tuh? Recognition. Ini ya. Iya. Voice ini nih di atas ini nih. Buat kita ngomong. Contoh misalkan teman-teman mau kayak gimana ya? Contohnya kayak mau dengar musik atau navigasi, kan ini juga ada fitur navigasi ya. Cuma dia pakai bahasa Inggris. Jadi dia diarahinnya ke head unit, harus full Inggris. Jadi teman-teman kalau pakai mobil ini harus bisa bahasa Inggris ya. Nah, ini passenger airbag, ini indikator airbag juga. Soalnya airbagnya juga bisa dimatiin sebenarnya. Cuman paling aman ya dinyalain ya. Ini untuk fitur. Bisa balik ya. Untuk di dalamnya seperti ini kontrol saya. Ini yang pertama, ini tuh auto hold ya, auto hold yang buat pengereman ini teman-teman, yang rem tangannya ya. Jadi kalau auto hold tadi nyalain, ini kebetulan bisa, misalkan teman-teman lagi tanjakan atau turunan tapi posisi auto hold nyala, dia akan ngerem otomatis tanpa harus dipencet lagi nih, ditarik. Itu kelebihannya. Terus misalkan teman-teman mau ngegas lagi di saat tanjakan, itu juga udah ngelepas otomatis juga remnya, dia menyesuaikan. Nah ini kita masuk ke driver assistant. Ini kan tadi ada auto hold, ada cruise control, dan dia sudah adaptif. Tadi Abad bilang dia udah ada control.
teman-teman bisa milih mau pakai adaptif atau yang normal cruise control aja. Ini juga lane keepingnya tadi dia normal ya, seperti ini teman-teman. Ada yang model high juga, cuman sarannya tetap normal. Kelihatan 3D banget mobil ini. Ini dia pre-collision assist, di mana kayak gini nih, automatic emergency braking. Jadi misalkan teman-teman di depan ada mobil yang mendadak, mobil ini bisa ngerem otomatis. Oke, selama dia di bawah 30 km lah. Nah, lalu ini juga cross traffic dan cross traffic alert ini bisa dinyalain sebenarnya. Oke, kayak gini-gini nih fitur keselamatan nih penting banget, dinyalain aja. Yang cross ini misalkan di belakang tiba-tiba ada orang nyebrang atau motor nyebrang yang nggak kelihatan, teman-teman, mobil ini bisa ngerem otomatis juga. Begitu, misalkan ini kan mobil kan ada panjang ya, panjangnya kan 5,3, jadi kan misalkan butuh putaran U kan butuh 2 kali muter. Nah, itu kadang kan motor suka serobotan ya. Nah, misalkan udah ada yang deketan mobil teman-teman, mobil ini bisa ngerem otomatis kok. Jadi tenang aja, untuk masalah keselamatan dia nomor 1 banget lah. Ini light kuning kalau nggak salah, bukan ambient light ya, kayak begitu. Bukan ambient light, ada sendiri dia. Wiper. Nah, ini wipernya juga dia tuh udah rain sensing, yang dimana kalau tiba-tiba hujan, mau hujannya kecil, hujannya gede, dia itu akan menyesuaikan kecepatan. Dan dia juga misalkan hujan pun dia bisa nyala otomatis, langsung gerak sendiri. Ya, oke, yang penting-penting sih. Display. Nah, lalu dia ini sudah Apple CarPlay dan Android Auto tentunya. Ini Apple CarPlay-nya. Dan di sebelah sini ada Android Auto-nya, teman-teman. Iya, tenang aja teman-teman, mobil ini pokoknya udah canggih banget lah. Mau teman-teman HP-nya iPhone atau Android Samsung yang lainnya itu bisa. Dan head unitnya itu udah pakai program Sync 4 ya. Jadi nggak yang lemot-lemot kalau mau koneksi ke HP gitu, udah nggak bakal nunggu lama, sebentar doang. Nah, lalu kan pasti teman-teman kebanyakan kalau beli mobil ya, kan pasti ada buku panduan dikasih ya. Nah, kalau di Ford ini beda, dia buku panduannya ada di sini teman-teman, dia di dalam head unitnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini nggak ada lagi loading. Contoh kategoris. Oke, data information. Ini aja deh, audio maps, data privacy. Nah, pokoknya teman-teman kalau mau tahu tentang mobilnya selebihnya, itu dia untuk buku panduannya ada di dalam mobil ini, dan dia kebanyakan pakai bahasa Inggris. Nah, seperti ini teman-teman, kayak connecting Bluetooth ya, teman-teman bisa ngeliat. Dan buku panduannya juga yang udah terdaftar mobilnya punya siapa gitu ya. Jadi datanya customer yang ngambil mobil ini bakal dimasukkan ke mobilnya, ke unitnya. Jadi kita udah tahu siapa sih yang punya mobil ini kayak gitu. Teman-teman, jadi itu aja untuk review head unitnya. Jadi kalau teman-teman intinya kalau mau nyari mobil dan itu udah pemesanan, pokoknya ada Albert di situ, pasti akan Albert jelaskan kok secara detail. Untuk saat ini kita nggak bisa lengkap banget detail untuk nyobain fitur di jalan tuh, nggak bisa. Kenapa? Soalnya kita lebih memprioritaskan mobil ini untuk jual, lebih ke penjualan lah dibanding untuk test drive. Jadi untuk saat ini belum dikasih, cuman pasti akan dikasih kok teman-teman. Jadi itu aja video dari Albert untuk Ford Ranger Wildtrak ini. Oke, kalau teman-teman pengen unit cepat, apalagi ini warna gagah, langsung hubungin aja Albert di dalam kontak deskripsinya. Thank you teman-teman udah nonton.